Segala glory turun di tempat ini. Sebab pagi ini kami akan dipuaskan oleh karena firman Allah. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap kita yang siap untuk belajar firman Allah pagi ini, sepakat dengan saya katakan Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih kembali kepada Bapak Gembala yang mengizinkan saya untuk melayani. Beberapa saat ini saya ada di desa, bahkan di luar Mawar Saron, melayani di luar Mawar Saron ya. Dan pagi ini kita akan belajar hal yang sederhana. Sudah bisa ditampilkan, mohon ditampilkan slide-nya ya. Berkaitan dengan ulang tahun GBI dan juga ulang tahun GBI Mawar Saron yang ke-45, minggu kemarin tanggal 10, pesan firman Tuhan yang menjadi tema internasional dan nasional Gereja Bethel Indonesia, meningkatkan kapasitas untuk hasil yang berkualitas. Saya merenungkan demikian, bahwa gereja bukan sekedar tempat untuk saudara beribadah semata, tapi gereja harus menjadi pabrik untuk memproduksi anak-anak Tuhan yang dahsyat, luar biasa, yang hebat, tidak hanya berdampak di dalam gereja, tapi berdampak di luar gereja. Sekali lagi, gereja bukan hanya pabrik supaya ada tempat supaya saudara berkumpul, bersekutu, memuji menyembah Allah. Tapi gereja juga harus berfungsi sebagai pabrik atau tempat orang-orang hebat diproduksi. Dan orang-orang hebat diproduksi itu bukan untuk kepentingan gereja semata, tapi untuk kepentingan bangsa, negara, bahkan untuk masyarakat luas. Nah, gereja harus bergerak di 7 area kehidupan. Yang pertama, 7 area yang pertama itu adalah art, sport, dan media. Ada seni, media, dan juga olahraga. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, saudara perhatikan gereja kita sedang bergerak di pelayanan media yang luar biasa. Di Kota Solo ini saya belum melihat ada gereja lain yang bisa menyaingi kita di dalam hal pelayanan media. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tim media kita. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk seni, saudara lihat tadi ada Mas Erwan jalan-jalan syuting pemain musik ini. Nah, tolong nanti di deskripsi, tolong ditulis itu Instagram daripada pemain musik itu. Nomor kontak sekalian. Kita bisa melakukan bisnis ministry. Supaya yang mau belajar piano, belajar keyboard, belajar bass, belajar drum, bisa menghubungi saudara-saudara yang namanya tertera di deskripsi itu. Dan kita juga harus mulai memproduksi lagu. Mengapa? Karena sekarang lagu rohani, ada beberapa artis dan band tertentu, band rohani tertentu, karena kita masuk di YouTube dan kena copyright. Jadi kalau kita mau menyanyikan lagu mereka di gereja ini dan disiarkan secara online, kita harus minta izin mereka, dan izin itu berbayar saudara. Jadi mau tidak mau, sudah tiba waktunya dan sekaranglah waktunya untuk kita cipta lagu. Saya sudah cipta lagu, hanya belum sempat saja di launching. Jadi saya juga mendorong jemaat di rayon B, rayon A, rayon C, rayon Timur, rayon Buat. Cipta lagu sudah. Supaya kita menyanyi kita lagu sendiri. Supaya tidak ada yang komplain-komplain dan minta bayar hanya karena kita menyanyi memuji Tuhan ya. Olahraga. Nah, kita pun lapangan sudah mulai ada, kita akan mulai berlatih. Siapa tahu kita bisa ikut kejuaraan. Siapa tahu Bang Ber Ibu akan buat pertandingan volley atau basket, kita bisa ikut. Itu bisa saja. Nah, pilar yang kedua atau area yang kedua itu bisnis. Dan saya melihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang mulai bergerak di area bisnis luar biasa. Tidak hanya bisnis untuk diri sendiri, tapi dengan bisnis itu bisa mempekerjakan orang lain, menghidupi orang lain. Itu dahsyat luar biasa. Terus ada di bidang C, church, gereja. Nah, pelayanan pastoral kita mulai bergerak ya. Ada pelayanan konseling dan lain sebagainya. Terus D, DOP, Development of the Poor. Kita mulai melayani orang-orang yang susah. Saya mau kasih tahu saudara bahwa saya, Pak Martin, dan beberapa rekan-rekan anak-anak Tuhan, produknya Mawar Saron ini kami sudah membuat yayasan. Yayasan kami namanya Kita Mitra Berbagi. Saudara jangan lupa ikuti fanpage kami di Facebook ya. Kalau saudara mau terlibat di dalamnya juga boleh. Saudara bisa mengirimkan doa saudara. Bahkan dompet saudara pun bisa. Jangan dompet kosong, dompet yang harus ada isi. Nanti tolong di fanpage kita, tolong ditampilkan nomor rekening yayasan. Dan kami sedang bergerak, pembangunan gereja, pelayanan kepada orang-orang disabilitas, orang-orang cacat. Ada rumah tabakar, kami sedang usaha untuk bagaimana membangun kembali rumah itu. Membagi pakaian layak pakai, memberikan bantuan sembako dan sebagainya.
Sampai yang terbaru kami akan urus, sampai masalah WC juga kami urus. Peduli dengan kepentingan orang miskin. Nah, kami mau lakukan itu. Karena itu Yesus bilang, karena orang miskin lah yang mempunyai kerajaan sorga. Gereja harus memproduksi orang-orang yang melakukan hal itu. Pilar yang berikut atau orang yang berikut. Edukasi. Pendidikan. Saudara perhatikan tidak? TK kita, TK Morsorong adalah TK yang terbaik di kota ini. Berikan tepuk tangan dulu untuk TK kita. Artinya tidak salah dan tidak sia-sia. Apa ini? Wah, dia saja setuju dengan saya. Tidak salah dan tidak sia-sia pendiri gereja ini. Ada Opa Henuk, ada Opa Detan, bahkan Opa Minggus dan beberapa matuan lainnya. Bahkan sudah mendahului kita dulu merancang TK ini. Memulai dari keterbatasan. Tapi setelah diakreditasi melewati berbagai macam proses, berbagai macam waktu, sampai dengan titik ini. Kalau saudara perhatikan, yang sekolah di kita sekolah ini dari kelas yang di bawah sampai yang di atas ada semua. Dan kualitasnya betul-betul terbukti. Opa bilang terjamin kualitasnya. Tidak hanya TK, kita juga punya PPA. Yang mengedukasi anak-anak kita mulai dari usia yang saya lihat tuh masih gendong-gendong. Sampai yang sudah kuliah juga. Itu dahsyat luar biasa. Mawar Sarung sedang bergerak ke arah situ, saudara. Yang berikut, family. Area keluarga. Apa ini? Tolong dikurangi apanya supaya jangan dengung begini. Apa lagi ini? Mungkin ada mic yang ini kah? Tolong dulu. Area keluarga, perhatikan ini saudara. Komsel kita mulai bergerak. Dan saya berdoa di tahun depan komsel kita harus dimekarkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Supaya di dalamnya care-nya lebih tinggi dan sebagainya. Ada keluarga-keluarga baru, tolong segera aktif dan daftarkan diri saudara. Karena kesempatan saudara terbatas. Bergabunglah di rayon-rayon yang ada. Kalau saudara tidak suka dengan rayon yang ada, buat rayon sendiri. Jadi Mafi. Oh sudah, terima kasih. Itu keluarga saudara ya. Kalau ada keluarga bermasalah, lapor gembala sidang. Ama betul yang ada. Di konseling, dibimbing, dibina. Tenang saja saudara, tidak mungkin dibinasakan. Haleluya. Pilar yang terakhir, G, governance. Itu di bidang pemerintahan. Ada orang-orang kita yang bekerja di pemerintahan dan punya dampak luar biasa. Ada Bapak Rit, ada Bapak Mekis, ada Bapak Serain, siapa lagi yang pemerintahan? Nah, pokoknya adalah. Tapi kita juga harus mempersiapkan orang-orang untuk siap di bidang politik. Saya berdoa saudara, kalau Sabu orang GBI bisa jadi wakil bupati, kenapa saya tidak? Tanggung jawab gereja Mawar Sarung menyiapkan calon atau kader yang siap untuk bidang politik. Bahkan untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Ada amin saudara? Supaya ketika negara membutuhkan, cari orang yang susah. Cari orang yang punya kapasitas. Ini, apalagi takut Tuhan, otak bagus, gelar bagus, hati takut Tuhan, kemampuan cakap, oi. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang namanya, manakah dia? Ya, bilang sama-sama. Belum sampai situ mas. Hal sederhana. 1, 2, 3. Nah, tahun ini tahun hebat. Sadarkah saudara, hari ini kita sudah di tanggal 17 kah? 17 ya. Bulan 10, artinya kurang dari 2,5 bulan lagi kita akan menutup tahun ini. Pertanyaannya, seberapa di antara saudara yang sudah merasakan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan di tahun ini? Atau yang Anda berpikir, untuk hebat itu bagaimana? Apakah saya harus buat apa dan sebagainya? Bilang ini tahun-tahun hebat, tapi apa yang harus terjadi? Apa yang sudah terjadi? Saya rasa ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi, tahun hebat itu bukan bicara soal kehebatan kita, tapi kehebatan Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan manifestasinya bisa dilihat oleh banyak orang. Dan lewat hal itu Bapa dimuliakan. Tetapi, ada tetapinya, bilang kiri kanan tetapi. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang saudara dan saya harus kerjakan. Amin. Salah satu yang harus kita kerjakan itu adalah kesederhanaan. Hal sederhana. Bilang kiri kanan sederhana. Nah, kita tidak usah bahas yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet. Cukup hal sederhana. Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Perhatikan di slide. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang
Ada kata yang saya garis bawahi, setia dan benar. Jadi setia dan benar itu adalah saudara kandung. Orang kalau setia pasti benar. Orang kalau benar harus setia. Amin. Usaha boleh buka cabang. Suami atau istri tidak boleh buka cabang. Yang mengerti bilang amin. Usaha boleh buka kantor cabang. Tapi suami atau istri tidak boleh buka kantor cabang. Hanya satu kantor pusat. Di mana? Di rumah saudara masing-masing. Anak muda yang masih pacaran harus satu saja. Jangan dua. Tidak apa-apa, saya bikin cadangan. Supaya kalau yang satu gagal masih ada yang satu. Tidak boleh. Cukup satu kantor pusat. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau pacar cukup satu, istri cukup satu, suami cukup satu. Haleluya. Jadi kalau saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Saya lanjutkan. Matius 25:21. Maka kau kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Bilang sama-sama tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar dalam perkara yang besar. Setelah itu masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada kata yang saya garis bawahi. Hambaku yang baik dan setia. Bukan hambaku yang baik dan sukses. Hambaku yang baik dan berhasil. Bukan. Yang Tuhan cari. Hamba yang baik dan apakah setia itu sulit dilakukan? Tidak. Apakah itu terlalu dahsyat luar biasa? Tidak. Itu sederhana. Engkau cukup setia dengan istrimu. Engkau cukup setia dengan suamimu. Engkau cukup setia dalam pekerjaanmu. Engkau cukup setia dalam pelayananmu. Mungkin pelayananmu itu tidak dipandang orang. Mungkin pekerjaanmu itu tidak dilihat orang. Orang bilang bukan lihat sebelah mata. Tutup mata baru lihat. Tapi kalau engkau setia dan baik, maka tunggu saja waktu Tuhan. Engkau pasti dipromosi Tuhan. Dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kan tidak mungkin. Ma Ellen masuk BRI langsung jadi PK, langsung jadi bos. Tentunya setia dari hal-hal yang kecil dulu pegawai. Mungkin Taylor, CS. Saya telah lihat beberapa saat baru dipromosi menjadi pimpinan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sama juga kalau saudara lahir. Kan tidak mungkin langsung besar pakai pakaian SD pergi sekolah toh. Itu dari mengandung dulu dalam perut. Mulai perlahan-lahan. Bayi Joanna itu kalau tidak setia minum susu. Mungkin dia tidak sebesar sekarang begini. Saya punya anak. Setia minum susu. Setia makan. Coba kalau dia tidak setia. Pasti dia tidak besar-besar. Suami istri yang ada nih, kalau suami dulu tidak setia untuk kejar, apel tiap malam minggu, maka saudara tidak nikah. Betul ya? Betul atau tidak? Jadi mari setia. Jadi setia dan baik ini juga saudara kembar. Baik dan setia. Tuhan tidak bilang baik dan luar biasa, baik dan sukses, baik dan berhasil. Tidak. Tuhan yang cari baik dan setialah di rayon. Setialah di mana? Di mana saja saudara pelayan. Persekutuan doa setia di mana saja. Setialah di yayasan. Setialah dalam memberikan persembahan. Nanti kapan-kapan baru saya khotbah tentang persembahan. Karena sudah ada jemaat yang konseling dengan saya. Tentang persembahan. Setia. Amin. Kita lihat tim multimedia kita juga setia. Mulai dari kamera yang kualitasnya jelek sampai kualitasnya bagus. Mereka setia. Tim musik kita, tim itu sound system juga. Mulai dari kualitas sound system yang jelek sudah mulai membaik. Saudara berdoa kita harus ganti subwoofer, masih ada kabel snack digital, multigate, mic drum, masih ada itu. Itu kurang lebih sekitar 6-70 juta lagi. Setialah memberi, setialah janji iman saudara ya. Amin. Yang lagi diet juga setialah diet. Kalau saudara mau diet, saudara tidak setia diet, tidak bisa, itu hanya mimpi. Kalau saudara mau kurus, dietlah dengan setia. Haleluya. Kalau dalam hal ini saya tidak setia saudara. Haleluya. Nah, kita lanjutkan. Kebiasaan tiap hari akan membentuk karakter saudara. Dan karakter itu bersifat tetap. Dan karakter yang tetap dari saudara itu sudah ketahuan masa depan saudara akan kemana. Artinya begini, kebiasaan saudara hari lepas hari itu akan menentukan karakter saudara. Dan karakter saudara itu sudah masa depanmu. Contohnya begini, anak muda yang hobinya game, dan tiap hari game. Sudah ketahuan masa depannya itu madesu, masa depan suram. Karena dunia nyata bukan seperti game.
kalah ulang, salah ulang. Waktu berjalan terus. Anak muda juga biasa hobinya drakor. Kalau tiap hari drakor, bawaannya baper. Masa depannya apa? Menangis. Saya mau ditanggapi dengan baper. Saya pernah pakai otak logika ini, kau berpikir. Kalau pemalas pemokok tidur bangun tengah hari, tiap hari kebiasaan begitu. Tidak pernah mau kerja ini, seharian mau kerja ini, alasan ini, itu, dan ini, itu. Masa depannya apa? Surah, Oma bilang surah, puji Tuhan Oma. 100 untuk Oma. Jadi kebiasaan saudara akan menentukan masa depanmu saudara. Yang mengerti bilang amin. Kebiasaan kita itu kan bukan hal-hal yang luar biasa. Itu kan hal-hal sederhana. Amin. Orang kalau sudah biasa makan pagi, kalau dia tidak makan pagi itu sangat menyiksa. Betul ya? Terus, hal sederhana. Yang pertama, Tuhan mau kita lakukan hal sederhana. Korek kiri kanan bilang, Tuhan mau kita buat hal-hal yang sederhana. Tuhan tidak tuntut hal yang terlalu besar, luar biasa. Tidak. Karena besar, luar biasa, hebat, dahsyat itu milik Tuhan. Tapi tanggung jawab kita melakukan hal-hal yang sederhana. Sederhana seperti apa saudara? Hal-hal kecil seperti apa? Setialah di dalam Tuhan. Setialah membaca firman. Setialah memuji menyembah Tuhan. Setialah berdoa. Saya mau kasih tahu saudara, Mawar Saron berumur 45 tahun. Kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, tidak mungkin gereja ini model seperti ini sekarang ini. Tapi karena Tuhan mau, itu kehendak Tuhan. Pendiri-pendiri gereja kita mulai menanamkan dasar. Dulu waktu SMP saudara saya kena bully. Itu gereja Mawar Saron, lu pergi gereja di Mawar Saron. Itu dia pun tembok depan saya semua rubuh begitu tuh. Coba saya sudah punya tingkat pengertian ke sekarang saya bilang lu pernah bangun gereja di mana? Sekarang kan saya itu sekarang sudah jadi hamba Tuhan pendeta di Rotesan. Saya bilang bro, ikuti fanpage-nya GBI Mawar Saron. Supaya bro tahu bahwa gereja itu bukan hanya organisasi, gedung. Tapi gereja itu juga organisme. Amin saudara. Gereja kita gereja lokal yang berdampak global. Berikan tepuk tangan dulu untuk tim media kita. Haleluya. Semua untuk Tuhan. Yang kita lakukan saudara, persembahan saudara dikelola dengan baik. Semuanya untuk Tuhan. Makanya saudara datang sini dandan yang manis-manis, yang cantik-cantik. Pokoknya luar biasa. Karena sebentar kalau kita tambah kamera saudara, ada operator yang jalan kiri kanan, pas saudara menguap, kena shooting. Saudara bibir merah agak miring 1 mili saja kena shooting. Jadi senyum-senyumlah yang manis, dandan-dandan yang terbaik. Hadirlah dengan maksimal. Perfect. Supaya kena shooting, orang langsung lihat, weh itu siapa tuh begitu. Masih jomblo atau bagaimana? Haleluya. Jadi Tuhan mau kita lakukan hal-hal sederhana. Selanjutnya, hal besar selalu dimulai dari melakukan hal kecil dan sederhana. Untuk mencapai tangga yang ke-100 harus dimulai dari tangga yang pertama. Hal besar itu harus dimulai dengan melakukan perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Untuk saudara saya bisa berdiri di mimbar ini, saudara perjuangan saya juga banyak saudara. Pelayanan saya bukan langsung di mimbar. Saudara tidak pernah tahu saya sapu pel gereja toh. Saudara tidak pernah tahu dulu biasa saya tidur-tidur di sini. Di depan altar ini kalau malam tidur jaga gereja dengan dulu koster pertama masih ada Thomas, koster kedua Om Simon. Kadang-kadang saya juga tidur di Om Manao. Ya hal-hal kecil. Puji Tuhan kita suara koster. Dulu belum ada koster kan karena kita juga harus terlibat di dalamnya. Melakukan hal-hal yang kecil. Dulu masih anggota rayon, sekarang puji Tuhan ketua rayon. Dan puji Tuhan tahun depan naik jadi gembala sidang. Amin. Bukan di Mawar Saron saudara. Gereja cabangnya Mawar Saron dong. Saudara doakan kami nanti sore kami pergi pelayanan. Itu cikal bakal gereja cabang Mawar Saron. Yang pertama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Artinya begini. Untuk kita mendatangkan orang dari kampung untuk menyaksikan Mawar Saron kayak kemarin. Itu tidak bisa tiap waktu saudara. Lebih baik kita ciptakan saja Mawar Saron yang ada di desa. Supaya orang melihat kualitas Mawar Saron di kota. Tidak perlu datang ke Soe. Cukup di desa dapat Mawar Saron. Gereja yang berkualitas dan berdampak harus melakukan penanaman gereja. Dan Mawar Saron sedang melakukan itu. Sudah dan terus melakukan itu. Saya berdoa awal tahun kita buka 1, di akhir tahun kita tambah 2 atau 3 begitu. Jadi siapkan dirimu.
Jadi rayon-rayon belajarlah sharing firman Tuhan, belajarlah pimpin pujian yang mantap. Supaya tinggal kita utus saja. Pikotbah di sana dulu. Pimpin pujian di sana. Doa syafaat di sana dulu. Siap, laksanakan. Nah, begitu. Jadi perubahan sederhana hasil luar biasa. Kadang-kadang perubahan kecil itu atau hal-hal sederhana yang kita lakukan itu bisa berdampak besar. Perubahannya itu besar dan signifikan. Contoh kalau memasak. Kadang-kadang masak biasa, tapi tiba-tiba mungkin ada bumbu rahasia, mungkin tambah kunyit sedikit kah, atau kasih kurang garam sedikit. Tiba-tiba Bapak bilang, mama pemasakan enak ini hari lah. Masa pakai apa? Pakai hati. Wuhui. Haleluya. Perubahan-perubahan kecil itu bisa berdampak luar biasa. Contoh, yang rambut keriting ke Supermi, tiba-tiba mampir di balai di sana, langsung lurus. Perubahan sederhana, langsung bab tua biasa kalau belai, kan agak tagak-tagak begini. Karena bergelombang. Tapi karena tiba-tiba iya rambut bab tua langsung tak lucu. Haleluya. Yang mau siap mau ion rambut ya siapkanlah budget saudara, uang saudara ya. Kadang-kadang perubahan-perubahan kecil itu bisa menarik perhatian. Itu berdampak besar. Hasilnya luar biasa. Dalam usaha saya saudara, saya mungkin orang pertama jual peti yang beriklan di radio. Saya iklan di radio saudara. Saya bayar. Rizki peti jenazah, solusi saat Anda berduka. Hubungi Toh Joy 081 334 305 424. Melayani 24 jam. Dalam kota gratis antar. Cukup dengan KTP saja. Saudara bisa membawa pulang peti yang Anda inginkan. Itu iklan saudara. Hal sederhana. Tapi sejak saya beriklan omset saya naik. Saudara mau usaha saudara naik. Lakukan hal perubahan-perubahan kecil. Maka saudara akan lihat. Di situ Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Terus. Nasihat sederhana hasil luar biasa. Ini contoh di Alkitab ada. Mulai dari Yitro. Saudara tahu Yitro itu siapa? Mertuanya Musa. Satu kali Musa ini pimpin sama dengan presiden bangsa Israel. Saya pun anak lewat di depan. Halo. Jadi Yitro ini mertua dari Musa ini presiden. Pimpin bangsa Israel. Nah waktu itu Musa juga mungkin kurang berhikmat. Jadi setiap perkara kecil orang pukul, orang omong tersinggung, sesalah semua harus datang di dia. Jadi waktu habis urus bangsa Israel yang begitu banyak. Dia capek, dia kelelahan, dia pusing, dia stres. Setelah dia menceritakan hal ini pada mertuanya. Maka mertua bilang, kalau begitu lu capek, lu bisa mati seedu itu. Dia pun cara, lu bagi kelompok. Bagi kelompok ini, tempatkan ketua kelompok. Jadi masalah yang persoalan yang terlalu berat, baru ketua kelompok datang dulu. Saya lagi membayangkan begini. Betapa indahnya hubungan Musa dan Yitro. Betapa indahnya hubungan menantu dan mertua. Yang sudah menikah bilang amin. Jadi saudara perhatikan. Hubungan itu penting. Amin. Saudara lupa mertua saudara. Mulai hari ini pulang beli kue antar. Beli sei antar. Karena jangan sampai nasihat sederhana dari mertua bisa membuat perubahan besar dalam hidupmu. Ini senyum-senyum saja ini. Curiga nih. Yang sudah lama tidak telepon mertua, segeralah telepon mertua Anda. Siapa tahu mam tua atau bab tua punya nasihat-nasihat yang baik untuk saudara. Haleluya. Nasihat yang sederhana berikutnya, saudara ingat bujangnya Saul? Ketika mereka lagi mencari keledai. Bukan kedelai. Keledai, itu beda. Itu keledai itu binatang, kedelai itu kacang. Jadi ketika mereka mencari keledai, cari tidak temu. Saul bilang begini, bujang, anak buah, mari kau pulang, sudah ikut cari, sudah dapat nih. Bujangnya bilang begini, jangan dulu, mari kau itu abdi Allah dulu. Itu pelihat dulu, dia orang yang terhormat, urapi Tuhan. Sabtu dia bisa kasih tunjuk kau jalan. Oh begitu usul baik itu, mari kau pisah. Sampai di sana, pelihat itu menyatakan bahwa keledai ini begini, dan mereka menemukan persis seperti apa yang disampaikan. Dan karena dia menemukan hal itu, maka itu menjadi pertanda. Akhirnya dia dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja. Kadang-kadang hal sederhana itu bisa membuat saudara dipromosi. Kalau waktu itu Saul tidak menemukan keledai itu, dia pun jalan cerita skenario beda. Mungkin dia tidak jadi raja. Karena cara itu saja tidak menemukan, bagaimana dia urus ini negara. Kadang-kadang kesetiaanmu di tempat kerja itu akan membuat engkau dipromosi. Kadang-kadang kesetiaanmu dalam pelayanan itu akan membuat engkau naik tingkat. Engkau dipercaya tanggung jawab yang besar. Amin. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang sederhana. Nasihat sederhana yang berikut itu tentang Naaman. Saudara ingat?
Nabi bilang, lo pi mandi di sungai Yordan. Sungai Dadolek desan mau. Dia pembujang bilang begini, dia pempengal bilang begini. Bos, kok itu hanya picelup diri saja? Apa yang terlalu berat? Ketika dia menengok, usul bayi juga sudah. Dengan kesal, dengan ini. Turun 7 kali bangun keluar kembali. Kulit mulus seperti bayi. Itu sederhana, tapi berdampak besar. Makanya hati-hati dengan nasihat-nasihat saudara kepada sahabatmu, kepada saudaramu, terhadap jemaat, terhadap rekan kerjamu. Karena jangan sampai yang kau memberi nasihat yang salah dan berakhir fatal. Tapi kalau nasihatmu itu benar, nasihat itu membangun, maka itu akan bisa mengubah hidupnya. Satu ketika saya melayani seseorang, beda agama. Dengan di saat dia putus asa, semua cara sudah dilakukan. Saya hanya bilang, kalau semua sudah tidak bisa, saya pun Tuhan bisa. Kalau lu percaya, biar saya berdoa. Saya mulai memberikan nasihat demi nasihat. Berkoordinasi dengan Pak Martin. Dan akhirnya hari ini, dia keluar dari persoalan itu. Semuanya karena Tuhan. Nah terus, terobosan itu sederhana. Bilang kiri kanan. Terobosan itu sederhana. Mengalami kehebatan Tuhan di tahun ini itu sederhana saja. Tidak perlu mengalami hal-hal yang terlalu luar biasa yang saudara pikir yang tidak saudara jangkau. Kadang-kadang kehebatan Tuhan di tahun ini yang saudara alami itu. Misalnya suara suami jarang di rumah dan tiba-tiba suami sudah sering di rumah. Saya itu sudah terobosan. Suami tidak pernah beli ke saudara cincin, tiba-tiba bap tua beli am cincin. Wih, itu kan terobosan. Kalau cincin terlalu jauh. Tiba-tiba bap tua pulang bawa sei saja. Bilang, mak, ini dari bapak pun keringat ini. Ya agak asin-asin sedikit, tapi ini bapak hasil keringat. Bapak singgah di sei remaja, bapak beli kasih mama. Wih, itu mam tua. Biar darah tinggi mam tua makan bikin habis. Jadi terobosan itu sederhana. Hal-hal sepele kecil saja, tapi berdampak. Yang pacaran juga begitu toh. Tiba-tiba dia beli ame parfum satu. Wih, ade, ini parfum. Oriflame. Siapa penjual? Mana detan. Kakak beli khusus untuk adi saya. Wih, itu hati berbunga-bunga. Saya ingat dulu saya kasih istri parfum. Saudara di parfum itu saya punya murah. Tapi saudara di parfum naik pesawat, pesan dari Kalimantan. Ternyata dia tidak pakai sampai dia meninggal saudara. Saya cek-cek di parfum masih ada. Dia sangat menghargai pembelian saya. Sampai-sampai tidak pakai. Akhirnya saya pakai kas habis. Haleluya. Jadi terobosan itu sederhana, amin. Mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil. Haleluya. Tugas Tuhan lakukan terobosan. Tugas saya dan saudara lakukan hal-hal yang sederhana. Haleluya. Berpikir besar. Mulai lakukan sesuatu yang kecil dan sederhana. Sejak Jemaat Mawar Saron. Jemaat Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Mari berpikir yang besar. Punya visi yang besar. Tapi mulai lakukan hal-hal yang sederhana. Sejak kapan? Sekarang ini. Kalau saudara punya cita-cita, visi, misi yang besar. Ke depan saya akan begini-begini. Itu ke depan. Mulai sekarang. Lakukan hal-hal yang kecil, sederhana. Dalam dunia bisnis, saya akan ngomong soal bisnis saja. Dalam dunia bisnis itu produk kita sama. Contohnya, saya jualan peti, ada rekan-rekan lain yang jualan peti yang sama. Produknya sama, tapi apa yang membuat saya lebih dari mereka? Jasa atau layanan itu harus lebih. Itu harus menjadi daya tarik. Saya berpikir begini saudara, visi saya. Besok lusa pas orang sakit, belum mati. Dong langsung berpikir, solusi saat Anda berduka. Tok Joy. Ya betul ya. Nah untuk sampai ke titik itu saya harus melakukan tahap-tahap. Promosi. Jasanya harus beda dong. Kalau sama saja. Kalau Mawar Saron tidak beda. Orang semua datang sini, orang semua nonton kita siaran. Tapi kalau mereka tahu, oh Mawar Saron itu beda. Gereja yang berdampak, gereja yang memproduksi anak-anak TK yang luar biasa. Gereja yang akan memproduksi anak-anak SD yang luar biasa. Gereja yang orang kalau masuk sini hadirat Tuhan, orang masuk sini akan merasakan sesuatu yang dahsyat, sukacita luar biasa. Kalau ada beda begitu, baru. Kalau tidak, di sana sama saja. Jadi lakukan hal-hal yang kecil, sederhana. Itu sejak kapan? Sekarang. Haleluya. Dan cita-cita saya akan menguasai pasar peti mati di kota Soe dan kota-kota sekitar. Saya akan memulai dengan hal sederhana. Haleluya. Jangan salahkan saya saudara kalau tiba-tiba saya punya pesan broadcast masuk saudara. Solusi saat Anda berduka. Haleluya. Kami menyediakan jasa kerans bunga,
Saya berafiliasi dengan Om Stephen Palo. Kami menyediakan jasa dekorasi kamar duka. Siapa yang mau buat itu silakan buat sudah. Tinggal saya jalankan. Haleluya. Rut. Ada satu tokoh di Alkitab namanya Rut. Semua ingat Rut? Naomi pun anak mantu. Orang Moab. Saya tulis itu spirit of simplicity. Kesederhanaan. Dia punya spirit yang tidak terlalu hebat, luar biasa. Orang biasa kalau sampaikan tentang spirit of excellence. Tapi saya bilang spirit of simplicity. Itu orang sederhana. Tapi dari rahimnya lahir yang namanya Obed. Dari Obed lahir yang namanya Isai. Dan dari Isai lahir yang namanya Daud. Dan dari Daud turun sampai ke Yesus Kristus Tuhan. Ini wanita yang sederhana, melakukan hal sederhana, tapi melahirkan seorang raja yang luar biasa. Keturunannya adalah keturunan raja. Bahkan Yesus pun berkata, Yesus anak Daud. Kalau saudara mau melahirkan hal-hal dahsyat luar biasa, melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang dahsyat luar biasa, mulailah dengan melakukan hal-hal sederhana. Yang pertama, saudara buka di dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua. Saya coba cepat saudara ya. Tapi kayaknya agak lama ini. Rut 2 ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia berinisiatif dengan keadaannya setelah mereka kembali ke Israel. Dia bilang begini, mertua, mama mantu, mama sayang, mambo isu, biarkan aku pergi kerja. Pilih itu bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Maksudnya begini, siapa tahu itu orang bermurah hati kok dia mau kasih dia punya bulir-bulir jelai yang mungkin jatuh atau sisa-sisa itu. Dia berinisiatif. Jadi sederhana itu salah satu nilainya adalah inisiatif. Tanpa diperintah sudah melakukan itu. Kalau saudara mau mengalami tahun hebat, saudara jangan tunggu diperintah baru melakukan sesuatu. Berpikirlah, berinisiatiflah. Saya harus berdoa, saya harus bekerja, saya harus begini. Dimulai dari inisiatif. Dari dalam diri. Amin. Inisiatif biasanya muncul karena kesadaran. Bilang kiri kanan, inisiatif. Ya, muncul karena kesadaran. Orang kalau sadar dirinya terbatas, dia butuh Tuhan. Maka dia akan cari Tuhan. Dia akan datang beribadah. Tapi kalau tidak pernah beribadah, karena dia tidak sadar dia butuh Tuhan. Dia tidak sadar dia terbatas, padahal terbatas. Saya ulangi sekali lagi, inisiatif dimulai dari kesadaran. Ruth ini berinisiatif, karena dia dan Naomi ini hidup susah. Dia mertua janda subangkrut pindah dari Moab kembali ke Israel. Pulang dengan duka cita, mau makan pasti susah. Makanya dia berinisiatif, saya harus kerja. Sadar membuat kita berinisiatif melakukan sesuatu. Sadar diri membuat kita perlu Tuhan, kita akan cari Tuhan. Sadar diri bahwa saya terbatas, maka saya perlu Tuhan, saya baca firman. Sadar diri saya terbatas, maka saya perlu Tuhan, saya berdoa. Sadar diri kalau saya tidak punya uang, bukan minta-minta, kerja. Kerja apa? Apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakanlah. Terus, Tuhan merancang. Ayat yang ketiga bilang begini, pergilah Rut, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ini kata saya suka bilang kiri kanan kebetulan. Kadang-kadang yang kita bilang kebetulan itu saudara harus tahu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Semua dalam rencana Tuhan. Itu kebetulan. Jadi Tuhan merancang segala sesuatu dengan indah. Kebetulan di sana. Kebetulan saya bekerja di Kupang. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit. Kebetulan saya tukang ojek. Kebetulan begini, kebetulan begitu. Tapi sadarkah saudara kebetulan itu sebenarnya dalam rancangan Tuhan. Kalau saudara setia melakukan itu menjadi titik awal saudara mengalami terobosan-terobosan dalam hidup. Kehebatan-kehebatan Tuhan. Ayat yang ketiga. Terus ayat yang keempat, Boas menyapa dengan kasih. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyawat, dia anak buah, dia bilang begini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini Boas ini orang takut Tuhan dan dia kenal dia anak buah dong. Dia bilang Tuhan menyertai kalian. Mereka bilang, Boas juga Tuhan berkati, Tuhan sertai ya. Terus, lalu ayat 5, kata Boas kepada bujang yang mengawasi penyawat, ini perempuan ini dari mana?
Bos ini cuma tajam betul ya. Dia lihat bukan dia anak buah, ada satu orang perempuan yang mungkin agak cantik-cantik sedikit. Tapi wah ini siapa nih? Dia tanya. Dia teliti. Dan dia kenal dia anak buah. Suami-suami telitilah dan kenallah istrimu. Amin. Teliti bab tua pulang tahun kapan, mam tua pulang tahun kapan. Minuman favorit apa, makanan favorit apa. Suka apa, jangan lakukan itu. Kalau suka jangan coba buat, kesannya kita rusak. Haleluya. Ya bos itu begitu, dia teliti, itu sederhana tuh. Haleluya. Terus, Rut minta izin. Ayat 6, bujang-bujang yang mengawasi. Penyabit-penyabit menjawab bos begini. Dia adalah perempuan Moab. Seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan mertuanya Naomi dari daerah Moab. Terus, Rut bilang begini. Tadi ia berkata, tadi Rut minta izin di pengawas itu. Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut ini orang yang tahu diri. Ini karakter yang bagus, sederhana. Sederhana itu salah satunya inisiatif, salah satunya tahu diri. Dia tidak sembarangan. Dia mau orang pembarang bukan pencuri. Minta izin. Dia bilang izinkanlah aku memilih. Mungkin dia di belakang penyabit-penyabit itu ada yang jatuh. Saya bisa pilih. Ada sisa-sisa saya bisa pilih. Rut ini punya karakter yang sederhana. Tidak muluk-muluk. Dia minta izin. Ini perempuan betul-betul. Wih. Kalau laki lihat itu. Wah ini mam Tuhan. Hati terlalu baik. Terus. Ini Rut ini cantik. Ayat 8-9 bilang begini. Sesudah itu berkatalah bos kepada Rut. Dengarkanlah dahulu anakku. Sekarang tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain. Tak usah pergi kebun yang lain. Tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja laki-laki. Jangan ganggu engkau. Wih. Coba saudara renungkan ini dulu. Pikirkan ini baik-baik dulu. Bos bilang lu kerja ke pegawai-pegawai perempuan. Tapi besok pesan dia laki-laki. Jangan ganggu itu mantua. Saya menduga dan berpikir membayangkan Rut itu bukan hanya cantik sedikit. Cantik sekali. Kepada orang yang berinisiatif. Punya karakter yang baik meminta izin. Selalu ada kemurahan. Tadi di ayat sebelumnya Rut bilang. Siapa tahu saya beroleh kemurahan hati. Dari pemilik ladang itu. Kayaknya bos memiliki kemurahan hati. Dia bilang begini, lu jangan pergi kebun lain, cukup di saya pun kebun saya. Lu jalan sudah, saya garansi, security-nya aman, keamanan, pokoknya penjagaan 1x24 jam kalau di sini. Aman, saya supaya laki-laki jam mata keadaannya, jangan ganggu dia. Kelihatannya bos sudah mulai menaruh hati, haleluya. Jadi wanita-wanita setialah, sopanlah engkau. Maka laki-laki akan menaruh hati padamu. Yang masih jomblo wanita katakan amin. Ada juga ternyata. Laki-laki juga begitu, jangan kurang ajar sama seperti bos. Berlakulah hormat terhadap wanita. Yang jomblo laki-laki katakan amin. Haleluya. Rut sadar diri, ayat 10 dibilang begini. Lalu sujudlah Rut dan menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepada Boas, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan. Padahal aku ini seorang asing. Rut ini dia sadar diri, maka dia sujud menyembah. Dia rendah hati. Dia tahu berterima kasih. Saudara saya mau bilang begini. Keadaanmu hari ini semua karena Tuhan. Dan karena orang-orang yang Tuhan percayakan di samping saudara. Sadarlah. Dan bilang terima kasih. Anak-anak dengar baik-baik. Keadaanmu hari ini karena orang tuamu. Bilang terima kasih kepada papa dan mama. Ruth ini orang yang tahu berterima kasih. Dan saudara akan perhatikan selanjutnya. Dia kerja dari pagi sampai petang tiap hari. Nah ayat 17 itu bagus sekali, kita lompat saja. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengerip yang dipungutnya itu. Dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Dia kerja itu hari lepas hari, pagi sampai petang, tidak berhenti-berhenti. Itu sederhana yang dilakukan. Mungkin dia mengalami kebosanan, dia mengalami pemalas tiap hari begini, kena panas, kena ini. Tapi dia tetap setia melakukan itu. Dan Tuhan pertimbangkan,
Tuhan perhatikan kesetiaan dia itu. Terus, ada 3 hal yang mau saya bagi untuk saudara. Yang pertama tentang Ruth ini. Spirit of simplicity. Tentang hal kesederhanaan. Yang pertama, sikap hati yang benar. Ruth ikut Naomi. Saudara perhatikan ini. Ini bukan sekedar cerita yang hanya asal baca lewat. Naomi ini seorang mertua yang sudah bangkrut. Suami mati, anak-anak mati. Tinggal sebatang kara, seorang diri. Karena susah sanggup di negara Malaysia pindah ke Indonesia. Tidak sanggup di Moab, lebih pulang kampung. Waktu dalam perjalanan pulang dia bilang kepada menantu-menantunya, pasang kembali sudah, pasang cari suami. Kalau beta melahirkan lagi, kawin lagi, melahirkan lagi, pasang tunggu-tunggu nanti, pasang sudah terlalu tua untuk nikah dengan anak. Menantu yang satu pamit izin pulang kembali ke Moab. Menantu yang ini namanya Ruth, kalau di Ruth pasal 1 ayat 16 dia bilang begini, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Mama pimana be sampai situ. Mama masuk lubang be lubang. Mama naik gunung be gunung. Mama turun gunung. Mama berenang be berenang. Artinya begini. Ruth ini pribadi yang baik sekali. Hatinya itu tulus. Hatinya itu betul-betul. Ini hubungan yang indah antar menantu dan mertua. Saya berdoa di Mawar Saron juga. Hubungan antar menantu dan mertua itu excellent. Hebat. Luar biasa. Menantu-menantu buatlah kue yang terbaik. Makanan yang terbaik. Antarlah kepada mertua Anda. Mertua Anda juga, mertua-mertua juga, ingatlah menantu-menantu saudara. Ingatlah kesukaan mungkin apa segala, buat sesuatu antar kepada. Saling antar itu bagus. Saling berkunjung itu bagus, saling mendoakan itu bagus. Ruth ini punya hati yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak hanya percaya kepada Naomi. Walaupun Naomi sudah bangkrut, tapi dia percaya kepada Tuhannya Naomi. Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhanku, itu dahsyat luar biasa. Seberapa saudara percaya kepada Tuhan? Percaya itu sederhana, tapi dampaknya tidak sesederhana yang saudara pikir. Kalau saudara berdoa dengan percaya, lakukan segala sesuatu dengan percaya, beriman bahwa Tuhan pasti tolong. Itu dampaknya besar. Saudara pasti mengalami peningkatan. Hal-hal luar biasa. Itu dimulai dengan mempercayai Tuhan. Sederhana aja. Cara mempercayai Tuhan, baca firman. Pegang apa yang firman tuliskan. Terus. Dia motivasi yang tulus. Efesus 6 ayat 5 sampai ke 8. Hai hamba-hamba. Saudara perhatikan situ Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Mana nih? Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja engkau menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Perhatikan ini. Saya tidak baca selanjutnya. Tapi punya motivasi yang tulus. Ruth ini melayani Naomi dengan tulus. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya buat saudara. Dia menghormati Ruth menghormati Naomi. Kalau saudara mundur di dalam Efesus 6 tadi, mulai pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji itu. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang. Anak-anak hormati ayah dan ibu. Taati mereka. Ruth mentaati orang tua. Bukan orang tua kandung. Catat baik-baik ini. Cuma mertua. Tapi dia hormat kepada Naomi. Dia melayani Naomi. Kalau saudara perhatikan tadi. Dalam Ruth pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Saya baca sekali lagi. Ketika sudah waktu makan. Ini jam makan ini. Berkatalah bos kepada Ruth. Mari kita makan sama-sama. Makan roti ini. Dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Ternyata dia makan roti pakai cuka. Nanti kita tes dulu. Siapa tahu rasa enak. Lalu duduklah ia di sisi penyawat-penyawat itu. Jadi Ruth ini duduk di kelas-kelas karyawan anak buah. Dia duduk di samping itu. Makan habis dan bos menunjukkan berti gandum kepadanya. Ruth makan sampai kenyang. Catat baik-baik 14 ini. Bahkan ada sisanya. Hei, kalau kita makan di warung ada sisa atau makan rumah ada sisa, kasih tengok anjing makan. Tapi Ruth ini beda. Dia makan biar kenyang, ada sisa. Entah itu sudah kenyang betul-betul atau belum. Kenapa dia sisakan? Saudara akan tahu alasannya. Ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka bos memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun
ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Haruslah kamu berbuat baik. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggakan jelai untuk dia. Dan meninggalkan supaya dipungutlah. Jangan berlaku kasar terhadap Rut. Ayat 17. Ia memungut di ladang sampai petang. Ia mengirik yang dipungutnya dan ada kira-kira seefah. 18. Diangkatnya lah hasil pungutannya itu. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya si Naomi itu melihat. Dan ketika dikeluarkannya diberikannya kepada mertua yang apa? Sisa yang ada setelah apa? Kenyang. Rut tidak hanya pikir dia pemperut. Dia pikir Naomi. Jemaat Mawar Saron, saya ingatkan saudara dan saya himbau kepada saudara. Jangan hanya pikir perutmu. Jangan hanya pikir kebutuhanmu. Mari pikir kebutuhan orang lain. Mari pikir perut orang lain. Rut, orang yang sederhana. Dia pikir tidak hanya perutnya. Dia pikir perut mertuanya. Pesan ini penting untuk anak-anak. Kalau bahasa maka ingat orang tua. Kadang-kadang ada yang makan, woi dia kasih bersih rata, habis, tidak ada sisa. Tapi ingat orang tua. Karena orang tua makan selalu ingat saudara dan saya. Pesan rohaninya apa? Pesan profetiknya apa? Jemaat Tuhan, ingatlah para pemimpin-pemimpinmu. Saudara sadar kalau saudara titik ini karena ada pemimpin-pemimpin yang berdoa untuk saudara. Tidak hanya pemimpin rohani, mungkin pemimpin di tempat kerja saudara. Ingatlah mereka, ingatlah mereka. Ingatlah dari mana saudara berasal. Setia, tambah tekun, tambah tanggung jawab, promosi. Itu rumus yang tidak bisa berubah. Kalau saudara setia bekerja, tekun bekerja, bertanggung jawab dalam pekerjaan saudara. Maka tinggal tunggu waktu promosi datang. Rut itu setia memungut-mungut dari pagi sampai petang. Kan pungut itu bukan di udara saudara. Begini toh. Weh, kalau saya jadi dia pinggang patah. Dia tidak berhenti. Begini terus. Kayaknya dia minum aqua. Kalau dia pinggang aman itu. Pinggangnya terlatih. Weh, kalau kita berat. Kalau saya dan Bapak Niko kalau tondok begitu dari pagi sampai petang Bapak. Kita tidak bisa angkat begini. Setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Jemaat Mawar Saron percayalah. Kurang dari 2 bulan setengah ini Tuhan akan promosi hidupmu. Promosi berkatmu, promosi pelayananmu, promosi pekerjaanmu, dan promosi segala hal di hidupmu. Asal engkau setia kepada Tuhan. Setia melakukan hal-hal yang kecil. Tekun dan bertanggung jawab. Yang setuju bilang amin. Kerja produktif. 2 ayat yang ke-7 tadi. Dia kerja dari pagi sampai petang itu terus. Dia son istirahat. Dia sungguh-sungguh bekerja. Kalau kerja sungguh-sungguh bekerja. Kalau tidur, sungguh-sungguhlah tidur. Jangan tidur main HP. Tidak tidur. Bangun terlambat. Tidur lat, bangun terlambat. Kalau makan juga setia dan sungguh-sungguhlah makan. Ada amin? Jangan makan setengah-setengah. Makan sungguh-sungguh. Saya kalau makan itu saudara sungguh-sungguh sepenuh hati. Saya tidur juga sepenuh hati. Kerja juga sepenuh hati. Orang kalau kerja sepenuh hati, berkatnya juga pasti sepenuhnya. Amin. Haleluya. Setia itu apa? Melakukan hal kecil dalam waktu lama dengan sepenuh hati. Bilang kiri kanan. Setia itu melakukan hal kecil dalam waktu lama dengan sepenuh hati. Haleluya. Saya mau tambah satu kalimat. Setia itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang murahan. Haleluya. Wah ini status kalau naik di jomblo-jomblo dong. Atau sudah ada pacar, suami istri dong. Setia itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang murahan. Weh. Dontek lain ini hari Pak Joy khotbah itu. Setia itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang murahan. Ingat, setia itu melakukan hal kecil dalam waktu yang lama. Tapi dengan sepenuh hati. Saya lihat Om Manaok sapu pel ini. Saya belum tanya dulu. Jangan sampai Tuhan kasih inspirasi. Mungkin waktu dia khotbah di rayon itu, dia khotbah inspirasinya perumpamaan tentang kursi, meja, lantai. Kan bisa saja. Kalau saudara setia dalam pekerjaan saudara atau hal-hal yang saudara kecil, hal kecil, Tuhan bisa kasih inspirasi banyak hal. Saya setia dengan peti mayat itu. Saya duduk di kantin itu jaraknya agak jauh kalau anak-anak kerja. Mereka lagi dempul itu saya karena setia dengan peti mayat. Waktu dempul ada lubang kecil, saya dari jauh saya bisa tahu nah. Saya berdoa saya menjadi seperti bos yang teliti.
mengenal anak-anak buah. Haleluya. Promosi datang dari Tuhan karena kita setia dan bisa dipercaya. Lukas 16 ayat 12. Buka dulu. Lukas 16 ayat 12. Haleluya. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pertama-tama saudara harus perhatikan baik-baik. Saudara mau dapat berkat dari Tuhan, itu bukan Tuhan lempar dari langit langsung jatuh, tembus seng, tembus plafon, jatuh karena saudara pun kepala. Kalau begitu, kepala bisa patah, leher bisa patah itu. Tapi cara Tuhan memberkati kita selalu lewat orang lain. Saudara harus bekerja dulu dan sebagainya. Nah, setialah bekerja. Maka promosi itu pasti datang. Berkat itu pasti datang. Haleluya. Kalau saudara setia dan berkat orang lain, ada saudara-saudara yang mungkin bekerja di bawah orang lain. Setialah dalam pekerjaanmu. Tinggal tunggu saja promosi datang. Hartamu sendiri akan dipercayakan untuk kamu. Saya sekarang punya beberapa cabang. Dulu saya setia dengan saya bapak. Dumpul peti, sakap kayu, amplas, peletur, cat. Ya sekarang saya masih lakukan itu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah anak buah aja. Saya tidak terlalu capek urus itu. Kalau saya tidak setia waktu itu, Baptos akan percayakan Baptos punya warisan itu. Harus setia. Terus, contoh pertama, Daud. Daud biasa menggembalakan. 1 Samuel 17 ayat 15. Daud biasa menggembalakan berapa? 2-3 ekor, sesungguhnya banyak. Tapi dari yang biasa itu, biasa dilakukan. Yang kecil dan sederhana itu, tidak hanya menggembalakan 2-3 ekor. Dia menjadi raja bangsa Israel, Yehuda. Itu dahsyat luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-35 itu, di dalam 1 Samuel 17 ayat 35, Saul itu meremehkan Daud. Lu pernah ikut perang, begini pernah latihan militer, begini lu mau lawan itu apa? Daud bilang, sorry bro, coba perhatikan dulu, kita buka di ayatnya dulu. 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-35. Ayat 33 mulai. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Sebab engkau masih muda. Sedang Goliat itu sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi ayat 34 Daud bilang begini. Sorry bro, lu son tobeta, lu son kenal beta. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Orang tanya tentang perang, Daud bilang, Saul beta biasa menggembalakan kambing domba. Itu sama kayak kita omong militerin, dia omong jaga kebun di pasar sana tuh. Apabila datang singa atau beruang yang akan menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengejar. Kalau saya berpikir kalau singa datang, saya pasti lari tuh. Anjing datang, saya kita suka lari mah, apalagi singa. Daud tidak. Singa datang dia lawan, dia kejar itu singa. Aku menghajar, menangkapnya, menangkap janggutnya. Siapa di sini yang berani pegang singa pun jenggot? Ayo. Saudara, mama mau pegang bapak pun jenggot. Saya mama takut setengah mati mah. Ini singa pun jenggot ini. Ini bukan kambing, saudara, singa. Haleluya. Aku menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa, beruang, apa semua aku kejar. Aku hajar. Dengarin baik-baik ini. Daud itu biasa menggembalakan. Contoh Daud, Musa biasa menggembalakan. Keluaran 3 ayat 1. Dia biasa menggembalakan kambing domba dari mertua punya. Kambing domba Yitro. Karena biasa menggembalakan itu. Yang biasa itu Tuhan bisa bikin jadi luar biasa. Haleluya. Elisa biasa kerja dengan 12 lembu. 1 Raja-Raja 19. Tidak tahu dia kerja sampai kapan. Tapi tiba waktunya ketika Elia lewat. Dia meninggalkan itu, dia ikut Elia. Dan dia mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Dia melakukan mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Saudara, setialah dalam perkara-perkara kecil. Tinggal tunggu waktu Tuhan promosi saudara. Kebiasaan sederhana bisa dipakai Tuhan jadi terobosan buat saudara. Saudara akan mengalami tahun hebat ketika saudara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Biasa berdoa, biasa beribadah, biasa memuji Tuhan, biasa ikut rayon, biasa ikut komsel, biasa ikut persekutuan doa, biasa ikut doa sepakat. Yang ketiga, taat. Terakhir, sebelum saya tutup. 2 menit lagi. Dengar dan taat. Ini Rut 3 ini bagus sekali. Mertuanya bilang begini. Ruth, lu bastel bagus-bagus, pakai parfum baik-baik. Deka-deka Ruth Boas sebagai mertua. Sebagai menantu yang baik. Dia dengar mentua. Kalau menantu sekarang kan dengan mentua, mentua mau apa nih? Tapi Ruth ini dia dengar menantu. Dia bilang, Ayat yang kelima dia bilang apa?
Segala yang kau perintahkan akan saya lakukan. Tapi Rut kasih ingat di ayat 18. Naomi kasih ingat, bilang begini. Tunggu waktu Tuhan. Kita akan lihat Tuhan bekerja. Jadi saudara tuh harus taat. Sederhana itu taat. Tapi juga harus sabar menanti promosi dari Tuhan. Endingnya tetap jadi. Endingnya happy saudara. Happy betul-betul. Akhirnya jadilah Rut dan Boaz. Melahirkan yang namanya Obed. Obed pun keturunan namanya Isai. Isai pun keturunan namanya Daud. Sekarang kan tidak saudara. Sumber informasi kita Google. Betul atau tidak? Google hanya bisa memberikan saudara informasi dan pengetahuan. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sanggup memberikan kita segala-galanya. Informasi, pengetahuan, pengalaman, kehidupan, jalan keluar, terobosan, kehebatan, dan sebagainya. Mari lakukan hal-hal yang sederhana. Untuk Tuhan. Untuk diri sendiri, untuk sesama. Maka Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak perlu menunggu jadi hebat baru mulai melakukan sesuatu. Tetapi mulai melakukan sesuatu yang sederhana untuk jadi hebat. Yang setuju bilang amin. Tutup Alkitab saudara. Saya berdoa firman Tuhan pagi ini menolong saudara. Supaya saudara mulai membiasakan melakukan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Bagi diri sendiri, bagi orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara akan lihat, tinggal tunggu waktu saudara diangkat oleh Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih G bro. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari katakan bersama, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan datang bagi kita. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar dalam perkara-perkara yang besar.
Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tapi barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Hai hambaku yang baik dan setia, Tuhan lagi mencari pribadi-pribadi yang taat dan setia. Mari mulai lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hal-hal sederhana yang mungkin kecil tidak dipandang orang, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mengubah hidup saudara dan saya. Tuhan bisa pakai itu untuk mempromosi hidup kita. Mungkin orang kata, Pak, saya sudah buat ini tapi belum ada hasilnya. Tetap setia, tetap lakukan itu. Sampai waktu Tuhan mengangkat saudara. Sampai kairos Tuhan turun dan hidupmu dipromosi oleh Tuhan. Masih ada 2 bulan setengah untuk mengalami kehebatan Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan itu bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan boleh datang buat kami. Pagi ini kami belajar tentang kesederhanaan. Kadang-kadang kami selalu berpikir tentang hal-hal yang besar, tapi kami lupa untuk memulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Padahal Tuhan memandang penting hal-hal yang sederhana. Seperti Ruth, seorang yang berinisiatif, seorang yang takut dan tunduk kepada mertuanya, percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dia melayani Naomi, dia menghormati Naomi. Bahkan dia bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, ketekunan dan kesetiaan. Dari pagi sampai petang. Akhirnya dia peroleh favor. Dia peroleh belas kasihan, kemurahan hati dari Boaz. Bahkan kemurahan hati Tuhan turun untuk dia. Karena kesetiaannya melakukan